yang mau bertanya. Kalau dibaca disambung kalimatnya, identik dengan apa, jadi tidak perlu kita mengambil satu katanya. Apakah memang buku itu suatu saat nanti akan tergusur oleh teknologi? Ya bagaimana mengembangkan ini? Saya juga tertarik betul itu. Bagaimana solusi Bapak untuk menghadapi era digital ini, karena sekarang perpustakaan tersaingi oleh Google. Bagaimana strategi atau langkah-langkah yang dilakukan perpustakaan saat ini untuk menghilangkan mindset dari masyarakat, khususnya pemustaka secara umum, berkaitan dengan perpustakaan sebagai lembaga atau tempat yang eksklusif. Nah, perpustakaan sekolah itu fungsi rekreasi sudah ada di sana. Informasi tidak perlu lagi dipertanyakan karena untuk sumber pembelajaran. Tetapi untuk perpustakaan umum itu sendiri, fungsi rekreasi ini sebenarnya masih sangat kurang. Gimana agar perpustakaan umum ini bisa juga menerapkan fungsi dari perpustakaan tersebut, khususnya dari fungsi rekreasi. Dan saya juga ingin saran sedikit untuk di perpustakaan umum, mungkin Pak bisa mungkin dibuat atau diadakan satu istilahnya saya katakan konsultan. Artinya konsultan dari berbagai bidang. Misalnya ada masyarakat umum yang misalnya dia petani. Nah, dia membutuhkan informasi berkaitan dengan pertanian. Nah, mungkin kita bisa sediakan di perpustakaan umum ini salah satu orang atau konsultan yang khusus untuk saran, dan apakah saran tersebut bisa diterapkan di perpustakaan umum saat ini. Mungkin itu pertanyaan saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dulu perpustakaan umum itu lebih banyak diakses oleh pelajar dan mahasiswa ya. Ya, itu data yang kita lihat hampir di perpustakaan umum di Indonesia seperti itu. Kebanyakan pelajar dan mahasiswa, karena memang perpustakaan masih dilihat sebagai ruang belajar bagi orang-orang yang sedang menempuh pendidikan. Nah, justru karena itulah kemudian kita ingin membangun inklusivitas dari perpustakaan, terutama perpustakaan umum yang memang peruntukannya adalah untuk masyarakat umum yang tidak mengenal perbedaan suku, ras, agama. Artinya semua orang punya kesempatan yang sama di dalam mengakses perpustakaan. Nah, itulah yang kita mau rubah. Dari yang eksklusif, sebetulnya tidak disengaja eksklusif, hanya karena memang perpustakaan belum memberikan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga itu terkesan eksklusif. Nah, untuk mentransformasi ini makanya muncul yang namanya program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Itu sebenarnya dasarnya. Nah, yang kedua, memang kita menyadari bahwa salah satu faktor yang membuat masyarakat miskin atau punya keterbatasan di dalam meningkatkan ekonominya dirinya adalah karena kurangnya akses mereka terhadap pengetahuan, terhadap layanan informasi itu. Jadi mereka yang masyarakat biasa, apakah itu disabilitas atau yang termarginalkan selama ini, juga punya kesempatan yang sama melalui pendekatan inklusi. Pendekatan inklusi itu bukan hanya untuk teman-teman yang disabilitas, tapi pendekatan inklusi ini adalah bagaimana kita menawarkan sebuah kesempatan kepada mereka untuk bisa sama-sama dengan yang lain. Selama ini, ya mungkin ini terkait juga yang sempat disinggung tadi Pak Zainuddin, ya terkesan selama ini identik dengan gudang buku. Nah, itu yang mau kita rubah. Jadi perpustakaan bukan identik atau esensinya buku, bukan, tetapi adalah pengetahuan itu sendiri. Perpustakaan menjadi ruang untuk melestarikan pengetahuan dan membagikan. Kalau dulu perpustakaan fokusnya membangun koleksi, makanya ya kita fokus membangun koleksi, lalu kita membangun sumber daya kita.
Nah, saat ini yang mau kita fokuskan adalah transfer of knowledge, berbagi pengetahuan, karena esensi perpustakaan di situ, pengetahuan dan informasi. Buku itu, e-book itu, digital life itu adalah medium, format untuk melestarikan dan membagikan pengetahuan. Nah, persoalan apakah buku dengan e-book, saya kira dua-duanya bisa saling melengkapi, punya kelebihan atau sensasi yang bisa dinikmati masing-masing. Jadi kita tidak bisa mengadu dua hal yang sama-sama memberikan, ya cuma persoalannya nanti konteksnya bagaimana untuk menyampaikan keduanya. Kalau misalnya di pandemi ini saya kira yang lebih efektif ya e-book, karena tidak ada interaksi langsung dan sudah hadir semua di smartphone kita. Tetapi bukan berarti bahwa perkembangan IT ini dengan hadirnya perpustakaan digital, perpustakaan tidak lagi didatangi. Dan inilah sebetulnya salah satu tujuan dari transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, juga menjadi tempat berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman itu tidak selamanya bahwa mereka yang berpendidikan, pengetahuan lokal yang didapatkan oleh petani, cara bertani yang baik, itu kita fasilitasi di perpustakaan umum di desa untuk mereka sampaikan ke masyarakat. Jadi pengetahuan itu tidak selamanya berangkat dari yang teks yang tertulis, tapi berangkat juga dari pengalaman si petani kita. Itu adalah pengetahuan lokal yang harus dihargai oleh perpustakaan umum. Makanya perpustakaan umum ini adalah salah satu lembaga yang demokratis, yang menghargai segala pengetahuan masyarakat. Karena itu dia harus bertransformasi menjadi ruang berbagi pengetahuan, berkegiatan, ruang yang menumbuhkan kebersamaan, ruang yang menghargai perbedaan. Ya, saya kira di situ yang perlu dikembangkan, dan inilah yang menjadi strategi dari transformasi perpustakaan inklusi sosial pada strategi pelibatan masyarakat atau community engagement. Dan ini sudah diterapkan di seluruh mitra perpustakaan umum yang digerakkan oleh Perpustakaan Nasional. Bagaimana melibatkan masyarakat di dalam kegiatan, setelah mereka dilatih dan mereka memperoleh manfaat, mereka lagi yang kita berdayakan untuk menjadi pelatih. Mereka lagi yang jadi fasilitator berbagi pengetahuan. Nah, itu sebetulnya. Yang kedua, tadi disinggung soal perpustakaan sekolah lebih menunjukkan fungsi rekreasinya, dan perpustakaan umum kelihatannya belum, ya, seperti itu barangkali. Sebenarnya bukan rekreasi dalam hal ini seperti berwisata, tetapi fungsi perpustakaan adalah menciptakan layanan yang rekreatif. Rekreatif itu menyenangkan, ada hiburan, ya, perpustakaan. Tetapi ketika misalnya kita mampu memberikan hiburan atau membuat perpustakaan menyenangkan, misalnya ada waktu tertentu pemutaran film di perpustakaan, itu juga bagian dari bagaimana membangun perpustakaan yang rekreatif. Jadi tidak selamanya orang berkerut dahinya untuk masuk ke perpustakaan. Dan saya kira di beberapa perpustakaan umum juga sudah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya rekreatif. Misalnya hiburan-hiburan yang dalam budaya mereka. Beberapa yang kemudian menjadikan perpustakaan umum sebagai tempat berlatih main musik. Malah di perpustakaan umum sudah ada alat musik. Nah, di mereka misalnya ada pohon pustaka, mereka sudah memadukan antara musik, buku dengan kopi misalnya. Jadi fungsi-fungsi seperti itu sebetulnya sudah ada di kita. Tinggal sebetulnya bagaimana membuat pemustaka ini tidak hanya menjadi sasaran kegiatan, tetapi mereka juga mampu memfasilitasi masyarakat kita menyuguhkan fungsi rekreatif ini. Spesialisasi ialah orang yang punya pengetahuan pada subjek tertentu. Misalnya subjek kelas apa? Kelas 600.
dia ahli di bidang itu, ahli di dalam memberikan layanan informasi terkait buku-buku itu. Jadi ketika misalnya seorang petani datang lalu dia bilang saya butuh buku porang, maka pustakawan yang spesialis subjeknya di bidang pertanian, agro, akan mencarikan buku-buku, jurnal-jurnal di online yang relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itu dalam hal layanan informasi. Kalau dalam konsep transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang selama ini kita adakan, kita bermitra dengan teman-teman penyuluh. Jadi kan konsepnya perpustakaan sebagai pusat belajar dan berkegiatan. Kita menyadari perpustakaan tidak bisa berjalan sendiri, maka kita bermitra dengan penyuluh.